Oke, kembali kita akan bereksperimen dengan speaker kita ya. Kita akan melihat frekuensi respon dari speaker ini. Dan ini adalah hasil dari frekuensi respon ketika woofer Satori MW19 ini kita berikan order 1 ya, order 1 dengan nilai induktor itu 0,33 milihenry ya, bukan mikrofarad, sorry, milihenry ya, jadi 0,33 milihenry. Sedangkan Twitter kita belikan second order ya. Jadi kita akan coba kembali kalau woofer Satorinya kita berikan second order ya. Jadi ini first order, kemudian kita tandain dulu ya. Oke, kita tandain dulu, kita akan lihat kembali frekuensi responnya seperti apa ya. Nah, ini adalah yang tadi hasil pengukuran pertama. Kita di sini fungsinya hanya melihat frekuensi respon ya dari hasil ini. Jadi ini sekitar jarak antara mikrofon dengan Twitter ya, sejajar ya. Ini sekitar 40 cm ya. Jadi coba kita nanti akan tambahkan kapasitor ya untuk membuat second order pada woofernya ya. Jadi akan kita coba pasang ini Twitter ya, kita kasih ini ya, kapasitor ya, kita pasang kapasitornya, kita jumper. Kita akan lihat bahwa perubahan dari first order ke second order untuk woofer ya. Oke, jadi biar tahu kenapa kita harus menggunakan first order, kenapa menggunakan second order. Jadi tergantung dari frekuensi respon speaker kita ya, ketika berikan crossover seperti yang kita sebutkan tadi. Sekarang ini woofernya kita kasih second order ya. Oke, kita coba. Oke, tuh ya, terjadi perubahan di sini ya. Nih, di sininya ya, terjadi perubahan. Jadi di frekuensi sekitar 2 kHz ya, hingga 3 kHz itu agak naik ya. Ini nanti perlu kita besarin ya nilai induktornya dari 0,33. Nanti kita akan lihat kembali perubahannya ya. 0,33 kita besari induktornya, namun untuk kapasitornya nanti kita tetap nilainya ya, kita nggak berubah. Induktornya aja kita besarin ya, tadi 0,33, yang kuning ini first order, ini second order ya. Ini untuk kapasitornya masih 6,8 mikrofarad. Kalau yang ini tanpa kapasitor ya, ke groundnya ya. Oke, coba kita nanti naikin nilai induktornya dari 0,33 ke berapa ya, coba kita naikin pelan-pelan aja ya, ke 0,6 ya, coba ya, ke 0,6. Oke, bentar ya, kita coba sambung. Oke ya, oke semuanya. Sekarang induktor sudah kita besarin ya, jadi induktor kita pasang 0,56. Dan untuk kapasitornya ya, jadi kapasitornya tetap di 6,8 mikrofarad, sedangkan induktornya kita rubah ke 0,56 ya. Jadi tetap second order. Kita akan lihat perubahannya
ya. Oke, kita simpan dulu. Yang ini kuning tebel ini yang sudah second order ya. Jadi second order itu nanti di sininya ada perubahan ya, naik di frekuensi 1,5 hingga 3,5 ya, sekitar 3,2 ini naik ya. Sekarang kita coba yang second order tapi induktornya kita besarin ya. Oke, kita coba perubahannya, kita akan lihat. Oh sebentar, ini lepas ininya ya, lepas ininya, jumpernya lepas. Sorry, kita ulang, coba kita ulang. Oke ya, sekarang jumpernya udah terpasang ya, udah terpasang. Jadi dari 0,33 mH kita naikin ke 0,56 mH ya, masih dalam second order. Kapasitornya menggunakan 6,8 mikrofarad ya. Kita akan coba ukur frekuensi responnya, kita lihat ya. Ini tadi jumper woofernya terlepas ya, jadi seperti ini yang terukur cuman tweeternya saja. Kita coba ulang ya. Oke, ini ya, kita coba ukur kembali. Oke ya, coba kita lihat perubahannya, frekuensi respon. Nah, oke ya, jadi dia sekarang yang ini tadi, yang menjulang ini frekuensi responnya turun ya. Jadi ini yang untuk ini frekuensi sekitar 3 kHz hingga 5 kilo ini ya. Ini udah cenderung agak flat ya, udah turun ya. Jadi dia peaknya udah turun. Nah disinilah mengapa kita kadang-kadang perlu melakukan penyesuaian ya, nilai induktor ya, nilai kapasitor untuk mendapatkan frekuensi respon yang kita inginkan ya. Dalam artian itu bisa menghasilkan area midrange itu natural ya nanti. Jadi dia tidak ada peak ya atau apa. Jadi kalau terlalu peak nanti seolah-olah suara itu jadi menyerang ya. Nah di sini kita memerlukan, kalau menurut analisa saya di sini kita memerlukan order tambahan ya. Jadi 12 tadi ya, second order kita harus yang, kalau second order itu kan 12 desibel per oktav ya. Jadi kita memerlukan induktor lagi sesudah kapasitor yang di groundkan, kita tambahkan lagi induktornya ya, mungkin sekitar 0,3 ya atau sampai dengan 0,6. Kita coba nilai kecil aja dulu, nanti perubahannya seperti apa ya. Jadi ini coba kita lihat dulu. Kalau ini area tweeter ya, kita tadi masih membahas mengenai area midrange yang ini di cover oleh woofernya ya. Jadi kita lihat nanti seperti apa perubahannya setelah kita tambahkan kembali induktor ya, sesudah tweeter ya. Jadi sesudah itu ya, sesudah kapasitornya ya. Jadi kita akan lihat perubahannya lagi seperti apa. Ini abaikan aja ya, karena ini nanti pantulan ruangannya. Jadi kita ambil, nanti kita kasih gate ya sini nanti ya. Jadi ini diabaikan aja, nggak apa-apa. Jadi area midrange itu sekitar sini sampai sini. Nanti coba kita ukur, kasih ini lagi ya, biar ini agak turun ya. Jadi cenderung nanti nggak ada peaknya ya. Oke, coba kita ya, kita
kita ukur ya. Sebentar, kita sambung kembali. Ini ya, ini tadi di sini ini ada ada kapasitor, kemudian kita sambung kembali. Ini kita tambahkan dengan ini ya, dengan induktor kembali ya. Jadi nanti saya gambarkan seperti apa ya dengan diagram skema ya. Oke, saya sambung dulu ya sebentar. Oke ya, sudah kita tambahkan induktor ya. Coba kita ini ukur kembali frekuensi responnya ya. Jadi sesudah tadi 12 desibel per oktav, sekarang jadi 18 ya. Coba kita simpan lagi ya. Tadi kita coba simpan, tadi berubah ini ya, gainnya tadi berubah. Aduh, kesenggol soalnya. Aduh, seharusnya nggak boleh kesenggol tadi ininya. Coba ya. Oke. Nah, di sini kelihatan perubahannya ya. Jadi dia frekuensi responnya terjadi perubahan ya. Jadi ini kita akan tambahkan kembali resistor ya. Kita pasang secara paralel dengan induktor terakhir ya, yang ada di crossover kita ya. Jadi 18 desibel. Coba kita tambahkan ini ya, induktor ya, biar menghilangkan itunya ya, menghilangkan peak ini ya, mengurangi ya. Coba kita coba. Jadi crossover itu bisa berfungsi juga sebagai equalizer ya. Jadi kalau telinga kita bisa peka tanpa alat ukur, mungkin kita akan tahu apa yang harus kita lakukan ya, biar bisa menghasilkan frekuensi yang lebih bagus ya. Dalam artian tidak ada peak ya, tidak banyak peak ataupun dip ya di spektrum frekuensi respon kita. Oke, kita tambahkan resistor ya di sini nanti ya. Jadi resistor di sini ya, ini di sini ya resistor. Antar ini sama ini kita bypass dengan resistor, mungkin bisa 4,7 atau 2,2 ya, bisa dicoba nanti frekuensi responnya seperti apa. Coba kita tambahkan ya, ini kita pasang di sini ya, kita pasang di sini. Oke, kita coba sambung dulu ya. Oke, nah jadi ini kita paralel ya dengan induktor terakhir ya di 18 desibel kita. Oke, ini biar tujuan saya tadi mengurangi peak itu ya, frekuensi yang menjulang tadi ya. Di frekuensi ini, frekuensi berapa ini ya, sekitar ini berapa nih yang ini ya, kita lihat 3,7 nih ya, 3,7 ada peak ya di sini ya. Kita ini dulu, kita lihat hasilnya seperti apa. Frekuensi responnya kita tandain dulu ya, set yang warna kuning ini. Oke ya, kita ini Oke, nah kan terlihat di sini hasil dari yang kita lakukan tadi, melakukan paralel ya di induktor yang kita pasang. Hasilnya seperti ini. Kalau
yang ini nih gampang lah, nanti kita tinggal kasih resistor ya di bagian Twitternya ya, di bagian crossover Twitternya. Nah, ini adalah hasil dari pemasangan resistor tadi ya. Jadi nanti saya coba gambarkan bagaimana untuk skemanya ya. Jadi inilah yang kita lakukan, kenapa memilih ordernya seperti bisa 6 dB, 12 dB, 18 dB hingga 24 dB. Kalau kita tambahkan kapasitor lagi di induktor terakhir, nanti dia akan menjadi skema secara 18 desibel ya. Oke, kita akan lihat nih nanti. Nah, ini ya, jadi ini kalau kita resistornya kita tambahin nilainya jadi dari 2,2 mikrofarad, katakanlah kita tambah lagi menjadi 4,7 ya. Berubahnya seperti apa kita akan lihat. Oke, kita tandain dulu, saya pasang dulu ya resistornya. Oke ya, apa yang kita lakukan, kita coba gambarkan dengan sebuah skema ya, kita biar gampang dipahami ya. Jadi gini, untuk Twitter ya, Twitter. Kalau Twitter kita kasih kapasitor seperti ini aja ya. Ini ya, ini Twitter ya, Twitter. Berarti ini input ya, input, ini ground. Ini ground. Ya, berarti ini adalah first order ya, first order atau 6 dB ya, first order. Oke, jadi kalau kita tambahkan kayak gini ya, kita tambahkan induktor ya, ini induktor ini, berarti dia menjadi second order ya, order, jadi 12 dB ya. Oke, nah kalau yang kita lakukan pengukuran tadi itu adalah pada bagian woofernya ya. Jadi bagian woofernya pertama kan kita berikan induktornya itu 0,33 ya kan, kemudian kita besarin menjadi 0,56 mH ya kan. Setelah itu kita berikan, ini kan berarti masih first order ya, 6 dB masih ya, 6 dB low pass ya. Kalau kita tambahkan kapasitor menjadi 12 desibel ya, 12 desibel ya. Jadi 12 desibel menjadi seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi induktor lagi, maka ini menjadi 18 dB ya, 18 dB. Kemudian kita tambahkan tadi di sini resistor ya, resistor. Jadi ada 2,2 ohm ya, sampai dengan 4,7 ohm, kayak jadi buffer step compensation ya. Nah, di sini tadi woofer, ini woofer ya, woofer. Oke, jadi ini adalah gambaran dari yang apa kita lakukan tadi ya, dari kita merubah
memasang induktor sebelumnya 0,33 menjadi 0,5, hasil perubahannya seperti apa. Kemudian kita tambahkan dengan kapasitor lagi ya, maka dia menjadi 12 desibel dan frekuensi responnya juga ada perubahan ya. Kemudian kita tambahkan lagi induktor ya, di sini kita tambahkan lagi induktor, nanti frekuensi responnya juga berubah. Kemudian kita tambahkan lagi resistor ya di induktor terakhir ini, di paralel, secara paralel menjadi di bagian plus overnya ya. Kita juga tadi lihat hasil perubahannya seperti apa ya. Jadi ini adalah skemanya perjalanan kita tadi. Jadi pada dasarnya memang kalau tanpa pengukuran ya, menggunakan telinga itu kita tidak tahu pasti kadang ya, terlalu banyak hal-hal yang harus kita perhatikan ya, mengenai apa yang akan kita lakukan pada desain crossover kita. Jadi memang bagusnya kita bisa melihat frekuensi responnya ya, perubahannya seperti apa ya. Jadi alat ukur itu memang sangat membantu dalam mendesain ya. Memang pada akhirnya telinga juga yang menjadi acuan ya. Jadi demikian ya untuk gambarannya, yang skemanya. Oke ya, jadi ini resistor saya rubah ya, saya besarin dikit ya, saya besarin. Ini nilainya 4,7 ya, 4,7 kali ya, sebentar ya. Ya kan 4R7 berarti 4,7. Oke. Kita akan coba lihat frekuensi responnya. Jadi dari 2,2 ya, kita pasang nanti, kita ganti dengan 4,7, perubahannya seperti apa. Coba kita lihat langsung ya. Jadi kalau lewat suara nanti di rekaman handphone mungkin nggak terlalu terasa ya, tapi nanti setelah kita lihat frekuensi responnya, jadi kita bisa lihat. Jadi kita semata-mata memang tidak selamanya mengandalkan alat ukur ya, jadi tetap kepada telinga kita. Cuman ini kita hanya sebagai proses pembelajaran saja ya. Jadi perubahan frekuensi respon dari beberapa macam desain crossover dan beberapa macam penggantian dari nilai-nilai komponen pada sirkuit crossover kita ya. Jadi itu fungsi yang coba saya sharing di sini ya. Oke, kita lihat. Nah, di sini terlihat perubahannya ya kecil saja ya, yang hijau ini ya. Ini ya. Jadi antara nilai 0,2 dengan nilai 2,2 ohm naik ke 4,7 itu perubahannya sedikit saja ya. Jadi mungkin lebih berpengaruh kalau kita merubah nilai induktornya ke nilai yang lebih besar ya. Oke, ke nilai yang lebih besar. Jadi ini tadi kita hanya melihat frekuensi responnya ya, perubahan-perubahannya seperti apa ya, mengapa dan mengapa sirkuit desain crossover itu berbeda dari setiap orang ya, tergantung taste-nya ya, seleranya seperti apa ya. Sebenarnya kalau cara alat ukur sih memang kadang-kadang flat ya, yang dicari itu flat ya. Flat itu fungsinya jadi kita berdasarkan input ya. Kalau inputnya suara bassnya besar, berarti bassnya lebih besar ya, low-nya besar. Jadi kalau nanti sudah di sini frekuensi responnya sudah ada peak duluan, ketika di katakanlah ada peak di frekuensi 2,7 ini ya bawaannya. Jadi ketika ada
input yang besar di 2,7 nanti dia tambah besar, jadi mungkin suaranya terkesan menyerang ya, seperti itu. Jadi kita berusaha di sini bisa senatural mungkin berdasarkan input dari sumbernya, source-nya ya. Oke, tanpa bermaksud mengajari ya, cuman saya di sini sedikit sharing pengalaman saya yang saya ketahui ya buat teman-teman semuanya. Dalam membuat suatu crossover di sini saya cuma menggambarkan secara grafik ya. Kalau secara suara mungkin kalian tidak bisa membedakannya ya, apalagi lewat rekaman handphone. Jadi saya sini mencoba menjabarkan melalui bentuk grafik frekuensi responnya. Jadi mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada kalian apa dan mengapa kita melakukan desain suatu crossover entah 6 desibel, 12 desibel atau 18 desibel per oktav ya, sampai kadang-kadang ada yang 24 desibel per oktav ya. Oke, buat teman-teman kalau kalian ada yang ingin disampaikan bisa tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya di channel ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semuanya yang sudah bergabung. Mohon ampun, minta ridho, minta halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.